Malam itu, hujan turun deras. Aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Suara petir di luar atau heningnya di dalam rumah. Ketika Andre datang, hanya untuk memastikan aku tidak sendirian. Aku seharusnya menolak, tapi entah kenapa, aku malah membiarkannya duduk di sampingku. Malam terasa terlalu panjang, terlalu hangat. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang sama. Karena apa yang terjadi malam itu, hanya kami berdua yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Seperti biasa, sebelum mulai cerita, coba tulis dulu di kolom komentar. Kalian sedang menonton dari kota mana? Aku senang banget bisa tahu. Ternyata banyak yang menonton dari berbagai daerah, bahkan luar negeri juga. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya, biar makin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah nyata yang aku ceritakan. Karena malam ini, aku akan bercerita tentang seorang istri yang kesepian, dan bagaimana rasa sepi itu membawanya pada keputusan yang tidak pernah ia rencanakan. Sebuah kisah yang penuh perasaan, penyesalan, dan pertanyaan, apakah kesepian bisa jadi alasan untuk berhenti setia? Namaku Rina, 34 tahun. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Galih, pria yang dulu begitu kucintai karena kesederhanaannya, ketulusan, dan caranya membuatku tertawa dengan hal-hal kecil. Tapi, waktu berubah, begitu juga kami. Galih kini bekerja di sebuah bank swasta terkemuka di Bandung. Pekerjaannya mapan, karirnya terus naik. Ia disegani, punya banyak rekan, dan sering dipanggil keluar kota untuk urusan kantor. Dari luar, orang bilang aku wanita beruntung, punya suami sukses, rumah nyaman, hidup berkecukupan. Tapi kalau mereka tahu isi hatiku, mungkin mereka akan berhenti iri. Pagi selalu dimulai dengan suara alarm Galih pukul 5. Ia bergegas mandi, berpakaian rapi, lalu meneguk kopi buatan pembantu kami sebelum sempat menatapku lama. Kadang hanya sempat berkata, "Aku berangkat dulu ya Rin," dan aku menjawab, "Hati-hati mas." Setelah itu, rumah menjadi sunyi. Hanya suara jam dinding dan langkah kecilku yang menemani seharian. Awalnya, aku menikmati waktu sendiri. Aku mengurus rumah, menonton acara pagi, atau sekadar menyiram tanaman di halaman depan. Tapi semakin lama, rutinitas itu terasa kosong. Aku mulai menghitung jam hingga sore, menunggu suara pintu dibuka, dan seringkali yang datang bukan Galih, tapi pesan singkatnya. "Sayang, aku lembur lagi malam ini." Pesan itu singkat, tapi setiap membacanya, ada bagian di dalam diriku yang ikut hancur. Bukan karena marah, tapi karena merasa tak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Aku tahu, semua yang ia lakukan demi masa depan kami. Tapi apakah masa depan itu masih termasuk aku? Kadang aku menatap meja makan yang sudah kusiapkan dengan rapi, 2 piring, 2 gelas, 2 sendok, dan tersadar bahwa yang duduk di sana hanya aku. Malam-malam terasa panjang, TV menyala tanpa banner-banner ku tonton, dan lampu ruang tamu ku biarkan hidup sampai larut, seolah sedang menunggu seseorang pulang. Tapi yang datang selalu sama, sepi dan kesendirian yang makin tebal. Kadang aku ingin marah, ingin menuntut perhatian, tapi setiap kali Galih pulang dengan wajah lelah dan mata berat, aku hanya bisa diam. Aku tahu dia berjuang, dan aku tidak ingin menambah bebannya. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Sebuah rasa haus akan kehadiran, bukan kemewahan, bukan uang, tapi perhatian. Hal sederhana yang dulu membuatku merasa dicintai. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Aku mulai merasa banner-banner sendirian. Yang ku tahu, setiap pagi terasa sama. Aku bangun, menyiapkan sarapan, menatap punggung suamiku yang tergesa keluar rumah, lalu menunggu
menunggu sesuatu yang mungkin tak akan kembali seperti dulu lagi. Di saat aku mulai terbiasa dengan kesepian, sebuah suara ramah dari rumah sebelah tiba-tiba mengubah semuanya. Hari itu sore, Bandung terasa mendung. Aku sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika galon air di teras hampir jatuh karena pijakan licin. Tepat sebelum aku kehilangan keseimbangan, sebuah tangan cepat menahan. "Hati-hati, Bu, hampir jatuh tadi." Aku menoleh. Seorang pria muda tersenyum sopan. Wajahnya ramah, kulitnya sedikit kecoklatan, memakai kaos abu-abu sederhana dan celana jeans. "Saya Andre, Bu, tetangga baru di seberang jalan." "Oh ya, halo, saya Rina." Kami saling tersenyum. Pertemuan pertama itu terasa singkat, tapi entah kenapa menyisakan rasa hangat yang belum lama kurasakan dari siapapun. Beberapa hari berikutnya, aku sering melihat Andre lewat depan rumah. Kadang ia melambai sambil tersenyum, kadang hanya sekadar menyapa, "Pagi, Bu Rina." Dan aku membalas, "Pagi, Andre." Awalnya, aku menganggapnya biasa. Tapi, semakin sering ia muncul, semakin terasa bahwa kehadirannya mengubah suasana rumah yang selama ini terlalu sepi. Suatu sore, saat hujan turun, Andre mengetuk pagar rumahku. "Bu, lampu terasnya kedip-kedip tuh. Mau saya bantu benerin?" "Wah, boleh banget." Saya memang belum sempat panggil tukang. Ia memperbaiki lampu sambil sesekali bercanda. Dan aku tertawa. Sesuatu yang rasanya sudah lama tidak kulakukan. Tawanya ringan, caranya bicara santai. Dan aku merasa nyaman bersamanya. Tidak ada beban, tidak ada jarak. Sejak hari itu, Andre sering mampir. Kadang hanya membawa gorengan sore, kadang membantu hal kecil seperti memperbaiki selang bocor atau mengangkat barang berat. Kami sering duduk di teras, menikmati udara sore sambil mengobrol. "Mas Galih, belum pulang lagi, Bu?" "Belum. Biasanya lembur sampai malam. Kerja mulu." "Ya, Mbak Rina, gak bosen sendirian?" "Udah biasa sih, tapi kadang capek juga nungguin yang gak pasti pulang." Andre tertawa kecil, tapi tatapannya lembut. Ada perhatian yang tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatku merasa diperhatikan. Dari obrolan sederhana itu, kami mulai saling tahu banyak hal tentang masa lalu, keluarga, mimpi, dan kesepian masing-masing. Andre bercerita bahwa ia tinggal sendirian karena orang tuanya di luar kota. Sedangkan aku, tanpa sadar, mulai menceritakan hal-hal yang selama ini kupendam. Kadang aku iri, Dre. Suamiku sukses, tapi rasanya jauh. Rumah ini lengkap, tapi kosong. Mungkin karena Mbak Rina terlalu sabar. Cowok kadang lupa kalau perempuan juga butuh didengerin. Kalimatnya sederhana, tapi cara ia mengatakannya pelan, tulus, membuatku diam. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada seseorang yang benar-benar mendengarkan. Malam itu, saat Andre pulang dan aku menutup pagar, aku sadar sesuatu berubah. Rumahku yang biasanya sunyi terasa berbeda. Masih sepi, tapi kini ada sisa hangat di udara. Hangat dari seseorang yang bukan suamiku. "Aku tahu ini cuma pertemanan biasa," kataku pada diri sendiri malam itu. Tapi entah kenapa, semakin sering kami bicara, semakin sulit aku percaya dengan kata biasa. Hari-hari setelah itu terasa lebih ringan. Entah kenapa, setiap kali melihat Andre melintas depan rumah, ada semacam rasa tenang yang tak bisa kujelaskan. Aku mulai menunggu suara langkahnya di sore hari, atau suara ketukannya di pagar rumah. Kadang ia datang hanya untuk berbincang ringan, kadang membawa gorengan, atau sekadar menanyakan kabar. Hal-hal kecil, tapi justru disitulah aku menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Perhatian. Suatu sore, hujan turun pelan. Aku sedang duduk di teras, menatap taman yang basah saat Andre datang membawa payung. "Hujan-hujan gini, enaknya kopi, Bu," katanya sambil tersenyum. "Hehe, kamu tahu aja,
aku juga baru mau bikin teh. Ia duduk di kursi sebelahku. Dan untuk beberapa menit, kami hanya diam, mendengarkan suara hujan yang menenangkan, sambil memandangi tetesan air yang turun dari atap. Aku menoleh sekilas. Dan entah kenapa, aku merasa damai. Mbak Rina nggak bosen tiap hari sendirian gini? Bosen sih. Tapi, udah terbiasa. Kalau aku boleh jujur, aku kasihan Mbak. Rumah sebesar ini, tapi Mbak selalu sendiri. Aku menatapnya. Mencoba tersenyum. Aku nggak minta dikasihani, Dre. Cuma, kadang capek aja nunggu. Nunggu Mas Galih? Iya. Hening lagi. Andre menatap ke arah hujan, lalu berkata pelan. Kadang seseorang terlalu sibuk mencari sukses, sampai lupa hal kecil yang bikin hidupnya berarti. Kalimat itu menancap dalam. Mungkin karena terdengar jujur, atau mungkin karena aku tahu, itulah yang sebenarnya kurasakan selama ini. Hari-hari berikutnya, kedekatan kami semakin terasa. Andre mulai lebih sering membantu. Mengantar belanja, memperbaiki keran bocor, bahkan menemani ngobrol di dapur sambil aku memasak. Ia tak pernah berlebihan, tak pernah melewati batas. Tapi justru karena itu, kehadirannya makin sulit kulupakan. Setiap kali ia tersenyum, aku merasa hangat. Setiap kali ia pulang, rumah terasa hampa lagi. Aku tahu ini berbahaya, tapi hatiku, yang sudah terlalu lama sepi, mulai menemukan kenyamanan yang tidak semestinya. Malam itu, saat Galih menelepon, hanya untuk mengatakan ia lembur lagi. Aku duduk di ruang tamu, sambil menggenggam ponsel erat-erat. Lalu tanpa sadar, aku menatap pintu, menunggu seseorang lain. Dan benar saja, tak lama kemudian, suara ketukan itu datang. Andre berdiri di depan pintu, basah kuyup karena hujan. Mbak, listrik rumahku mati. Boleh numpang nunggu reda? Aku menatapnya sesaat. Jantungku berdegup cepat. Entah kenapa, untuk pertama kalinya aku tak merasa ingin menolak. Masuk aja, Dre. Hujannya masih lama kayaknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar. Ada garis halus yang mulai kuhapus sendiri. Kadang, batas antara butuh ditemani dan mulai menyukai itu hanya setipis hujan yang turun di antara dua hati yang kesepian. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Petir sesekali menyambar langit, membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menatap jendela yang berembun. Di luar, jalanan sudah sepi, hanya suara hujan yang menemani. Lalu terdengar ketukan di pagar. Andre berdiri di sana, basah kuyup sambil membawa jas hujan. Rumahku gelap. Listriknya mati. Boleh numpang nunggu reda, Bu? Aku mengangguk pelan. Masuk aja, Dre. Di luar dingin banget. Ia duduk di sofa, dan aku menyiapkan teh hangat. Kami berbincang pelan. Tertawa kecil, lalu diam. Ada jeda panjang di antara setiap kata. Bukan karena kehabisan topik, tapi karena ada sesuatu yang tak terucap. Andre menatapku lama. Mbak, tahu nggak, kadang yang paling menakutkan bukan sendirian, tapi terbiasa sendiri. Aku menatapnya, jantungku berdebar cepat. Malam itu, hujan turun lebih deras. Tapi di dalam rumah, justru terasa lebih hangat. Ada jarak yang perlahan menghilang, dan tanpa sadar, kami tenggelam dalam keheningan yang penuh makna. Dan setelah malam itu, semuanya tak lagi sama. Karena kejadian malam itu, hanya kami berdua yang tahu. Aku terbangun ketika cahaya pagi menembus tirai jendela. Udara masih lembab, sisa hujan semalam menempel di dedaunan. Semua terasa hening, terlalu hening. Aku menatap sekeliling, lalu sadar Andre sudah tidak ada. Cangkir teh di meja masih ada, sudah dingin. Hanya jejak basah di lantai dekat pintu, menunjukkan bahwa ia benar-benar sempat kembali menembus hujan dini hari tadi. Dadaku sesak, tapi bukan karena menyesal. Entah kenapa, justru ada rasa aneh, hangat, sekaligus perih. Malam itu, batas antara kesepian dan kebutuhan
akan perhatian, telah benar-benar kabur. Aku berdiri di depan jendela, menatap halaman yang basah. Burung-burung mulai berkicau, seolah dunia berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, semuanya berubah. Ketika Galih menelepon pagi itu, suaranya riang, menceritakan rencana promosi yang sebentar lagi ia dapatkan. Aku tersenyum, menjawab seperti biasa. Namun dalam hati, ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Kamu baik-baik aja kan, sayang? Iya, aku baik-baik aja, jawabku pelan. Padahal suaraku sedikit bergetar. Setelah panggilan itu berakhir, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Perempuan yang kulihat di sana terasa asing. Bukan Rina yang dulu menanti suaminya pulang dengan sabar, melainkan seseorang yang akhirnya menyerah pada sepi. Aku tahu, ada yang tidak bisa kembali seperti semula. Dan malam itu akan selalu menjadi rahasia yang hanya kami berdua tahu. Kadang kesetiaan tidak hancur karena pengkhianatan besar, tapi karena kesepian kecil yang dibiarkan tumbuh diam-diam. Rina sadar, cinta tidak hanya soal siapa yang hadir di rumah, tapi siapa yang benar-benar hadir di hati.